Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsana Fieri dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 333324047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan di modul 3 dan 4 pada shift 1, yaitu di mana terdapat soal yang pertama, MKM Tahu Bandung Sultan di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju ke pedagang keliling sebagai tujuan akhirnya. Tentukan jalur distribusi paling optimal agar biaya transportasinya itu dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Di mana metode forward pass sendiri itu titik awalnya yaitu di sini pabrik dan titik akhirnya yaitu pedagang. Jadi kita harus menentukan jalur distribusi yang paling optimalnya dan biaya transportasinya yang minimal. Oke, kita bisa langsung kerjakan menggunakan Excel. Oke, di sini saya sudah membuat tabelnya. Kemudian untuk stage satunya di mana yaitu kota 1 dan kota 2. Di sini kita bisa langsung masukkan aja kota 1 dan kota 2. Untuk nilainya sendiri yaitu dari pabrik ke kota 1 itu berjarak 15 dan untuk dari pabrik ke kota 2 itu berjarak 20. Jadi kita tulis pabrik terlebih dahulu. Setelah itu lanjut ke stage 2 di mana stage 2-nya itu terdapat kota 3 dan kota 4. Kota 3 dan kota 2. Di sini kita bisa isi dengan kota sebelumnya atau stage sebelumnya di mana yaitu terdapat kota 1 dan kota 2. Untuk nilainya sendiri dari kota 3 ke 1 ataupun kota 1 ke kota 3 itu bernilai 20. Ditambah dengan nilai kota satunya. Di sini nilai kota satunya yaitu 15 dan akan menghasilkan 35. Selanjutnya, dari kota 3 ke kota 2 ataupun dari kota 2 ke kota 3 itu bernilai 22. Ditambah dengan nilai dari kota 2-nya yaitu 20, yaitu akan menghasilkan 42. Untuk yang selanjutnya itu dari kota 4 ke kota 1 itu bernilai 24. 24 ditambah dengan nilai kota satunya yaitu 15. Setelah itu dari kota 4 ke kota 2 ataupun dari kota 2 ke kota 4 yaitu bernilai 19. Ditambah dengan nilai dari kota 2-nya itu tadi 20. Di sini akan menghasilkan 39. Jadi kita cari nilai minimumnya dari jarak yang sudah kita cari tadi dan akan menghasilkan 35 di kota 3. Selanjutnya untuk yang ini juga sama, kita cari nilai minimumnya yaitu akan menghasilkan 39 di kota 4. Ini maksudnya adalah sebelumnya yaitu kota 1 dan kota 2. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke stage 3, di mana di sini terdapat pedagang. Dan untuk yang sebelumnya itu ada kota 3 dan kota 4. Di sini untuk nilainya sendiri dari kota 3 ke pedagang itu bernilai 16. Ditambah dengan nilai si kota 3-nya yang paling kecil. Itu kita 3. Sorry. 16 ditambah dengan kota 3-nya dari 35. Di situ akan menghasilkan 51. Dan untuk dari kota 4 ke pedagang itu bernilai 11. Ditambah dengan nilai kota 4-nya yang paling kecil itu 39 dan akan menghasilkan 53. Sini kita juga akan mencari nilai minimumnya dari kedua ini dan akan menghasilkan 51 dari kota 3. Dan yang terakhir yaitu keputusan atau solusi optimalnya itu tadi dari pabrik menuju ke di sini paling terkecilnya yaitu kota 1 yaitu 15. Kita bisa langsung tulis kota 1. Kemudian untuk di stage 2-nya itu yang paling kecil kota 3. Dan yang terakhir itu bisa sampai ke pedagang. Dengan nilai tadi kota 1 itu bernilai untuk di sini dari pabrik ke kota 1 itu bernilai 15 ditambah dengan kota 1 ke kota 3 itu bernilai 20 ditambah dengan dari kota 3 ke
ke pedagang itu bernilai 16. Maka akan menghasilkan biaya distribusi sebanyak 51. Oke, kita bisa langsung lanjut aja ke soal yang kedua. Di soal nomor 2, di sini terdapat sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM agar proyeknya ini dapat diselesaikan tepat waktu. Di sini terdapat tabel daftar aktivitas proyeknya. Kemudian, kita akan menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM dan menghitung total waktu penyelesaian proyeknya. Oke, di sini yang pertama kita akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sintaks-sintaks yang seharusnya ada. Oke, di sini untuk yang pertama, kita akan meload library-nya dulu. Di sini saya menggunakan library iGrab. Library iGrab sendiri itu untuk menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan solusi berbentuk grafik. Kita bisa langsung running aja. Setelah itu kita akan mendefinisikan aktivitas proyeknya dengan durasi dan dependensi. Di mana di soal tadi itu kita masukkan dari yang soal yang ini kita masukkan ke dalam bentuk sintaks. Di sini tuh untuk aktivitasnya sendiri itu ada aktivitas dari A sampai I. Kemudian untuk durasinya tuh di sini dimulai dari 8, 14, 10, 18, 22, 16, 14, 19 sampai dengan 7. Untuk dependensinya sendiri itu kita ambil dari hubungannya dari kolom A berhubungan dengan B, kemudian kolom A berhubungan dengan C, kemudian BC dengan D, kemudian D dengan E dengan F, E dengan D, FG dengan H, H dengan I. Bukan saja. Kemudian kita bisa langsung running aja. Setelah itu kita akan membuat grafik dari dependensi aktivitasnya. Di mana di sini terdapat sintak grab from data frame yang tadi, biar dibaca dan akan menghasilkan true. Kemudian kita bisa langsung running aja. Setelah itu kita akan menentukan jalur kritisnya berdasarkan jalur terpanjangnya. Di mana dari A ke I. Kita bisa langsung running aja. Setelah itu kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Untuk sintaknya seperti ini. Kita bisa langsung running aja. Dan selanjutnya kita akan menentukan jalur kritisnya. Mendefinisikan jalur kritisnya. Jalur dengan durasi terpanjang. Ini. Setelah itu di sini kita akan menampilkan grafik jalur kritisnya. Kita bisa langsung running aja. Dan yang terakhir kita akan menampilkan, oh ya, untuk grafik jalur kritisnya di sini akan berbentuk seperti ini. Dan yang terakhir kita akan menampilkan hasilnya dari hasil dari jalur kritis proyeknya, kemudian total waktu penyelesaian proyeknya juga. Di sini didapatkan jalur kritis proyeknya yaitu dari aktivitas A ke B, kemudian B ke D, D ke E ke F, kemudian F ke H, lalu H ke I. Untuk total waktu penyelesaian proyeknya yaitu sekitar 94 hari. Oke, kita bisa lanjut aja ke software yang selanjutnya yaitu POMQM. Di sini kita bisa pilih di modul 3-nya yaitu Project Management, yaitu kita pilih yang Single Time Estimate. Untuk title-nya sendiri kita ganti dulu. Untuk number of activities sendiri kita bisa langsung masukin aja dari A ke I itu ada 9. Kita bisa langsung oke. Setelah itu kita bisa langsung isi aja. Untuk activity time-nya itu ada di 8, 14, 10, 18, 16, 18, 9, dan 7. Untuk prediksi satunya itu yang pertama strip aja kosong. Untuk yang selanjutnya itu ada A, B, C, dan D, E, F, E, H. Setelah itu kita bisa langsung solve aja. Di sini didapatkan untuk jalurnya itu yaitu ada A ke B, kemudian B ke D, D ke E ke F, lalu F ke H, lalu H ke I. Untuk total waktu penyelesaian proyeknya itu di sini 94 hari.
sama seperti hasil yang ada pada software RStudio tadi. Oke, untuk soal yang ketiga, yaitu di sini terdapat sebuah perusahaan startup dan sedang mengembangkan aplikasi e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggannya. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi nih, karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, manajer proyeknya ini ingin menggunakan metode program Evaluation and Review Technique atau PRT. Sini untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyeknya. Di sini juga terdapat tabel aktivitasnya. Kemudian kita akan menentukan jalur kritis proyeknya menggunakan metode PRT dan kita juga akan menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyeknya. Oke, kita bisa lanjut penyelesaiannya menggunakan software RStudio. Di sini, untuk soal yang nomor 2, kita pertama-tama memasukkan data aktivitas proyek dengan estimasi waktu PRT-nya. Dari data yang ini, kita masukkan ke dalam sini, ke dalam sintaksnya. Cara bacanya adalah kita masukkan si aktivitasnya dulu dari A sampai dengan H. Kemudian untuk waktu optimisnya itu kita masukkan saja dari 6 sampai dengan 4. Kemudian waktu paling mungkin itu dari 10 sampai dengan 6. Dan yang terakhir itu waktu pesimisnya itu dari 16 sampai dengan 10. Jika sudah semua, kita bisa langsung running aja. Setelah itu, kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PRT-nya, yaitu di sini untuk rumusnya itu aktivitas optimisnya itu ditambah dengan 4 dikali aktivitas paling mungkin, kemudian ditambah dengan aktivitas pesimisnya, kemudian dibagi dengan 6. Setelah itu, kita akan mendefinisikan hubungan antar aktivitasnya, yaitu kita bisa lihat soal yang tadi, yang ini. Di sini kita bisa langsung masukkan ke dalam sintaksnya aja. Itu cara bacanya dari kolom A menuju ke B, kemudian B ke C, B ke D, dan seterusnya D ke H. Oke, kita bisa langsung running aja. Selanjutnya kita akan membuat grafik si proyeknya, yaitu dari data yang tadi. Setelah itu, kita akan menentukan semua jalurnya dari awal sampai akhir, dari A sampai dengan H. Setelah itu, kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya nih. Kita bisa langsung running aja dengan sintaks ini. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan jalur kritisnya, yaitu jalur dengan durasi terpanjang atau max-nya. Setelah running, kemudian kita akan menampilkan grafik jalur kritisnya nih. Dengan sintaks yang seperti ini. Kita bisa langsung running, dan akan menghasilkan gambar grafik jalurnya seperti ini. Untuk yang terakhir, kita akan menampilkan hasil dari si jalur kritis proyeknya dan total waktu penyelesaian proyeknya. Didapatkan hasil untuk jalur kritis proyeknya yaitu dari aktivitas A ke B, B ke C, C ke E ke F ke G, dan G ke H. Untuk total waktu penyelesaiannya yaitu sekitar 80 hari atau jika dibulatkan yaitu 81 hari. Selanjutnya akan diselesaikan menggunakan software ComQM. Oke, untuk soal yang nomor 3, untuk software ComQM di sini kita bisa pilih di modul 3-nya, yaitu Project Management PRT atau CPM. Di sini kita pakai PRT, yaitu untuk Triple Time Estimate. Sini untuk title-nya bisa kita ganti dulu. Oke, untuk number of activities-nya di sini kita pakai dari A sampai H itu ada 8. Kita bisa langsung oke aja. Setelah itu kita masukkan data-data yang ada pada soal. Di sini didapatkan untuk jalur kritisnya yaitu ada A ke B, B ke C, C ke E, kemudian E ke F, lalu F ke G, dan G ke H. Untuk penyelesaian proyeknya di sendiri itu di sini dihasilkan 80,83 atau kita bisa bulatkan dengan 81 hari. Untuk hasilnya sendiri sama seperti dengan hasil di software RStudio sebelumnya.
Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.